tanah leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat tanah leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat tanah leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat tanah leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang Ki Sembung yang mencoba menyembuhkan Linggajaran dengan menyalurkan hawa murni ke bagian kepala Linggajaran. Namun malang bagi Ki Sembung, ternyata Linggajaran yang bermaksud diobati itu ternyata mengalami kefatalan. Ia menjerit histeris yang kemudian disusul dengan keadaan yang pingsan mendadak. Dan ketika Linggajaran berteriak-teriak histeris, kebetulan pada saat itu Anting Wulan sedang lewat tak jauh dari tempat itu. Mendengar jeritan itu, Anting Wulan langsung melompat melihat kejadian tersebut. Dan setelah ia tahu bahwa yang menjerit itu Linggajaran, tanpa banyak bicara lagi, ia langsung menyerang Ki Sembung Senang. Anting Wulan tidak menyadari kalau suaminya Raden Sakapal Waguna ada di situ. Namun setelah ia tahu Anting Wulan pun bersalah, dan ia pun kemudian cepat-cepat meminta maaf atas kekeliruannya itu. Linggajaran masih dalam keadaan pingsan, dan ketiganya pun jadi diliputi oleh ketegangan. Namun untuk menghilangkan ketegangan tersebut, ketiganya pun membicarakan masalah Pranasuta, di mana Pranasuta merencanakan suatu perbuatan jahat. Rencana apa sebenarnya yang akan dilakukan Pranasuta itu, Ki? Dia ingin mendirikan sebuah perkumpulan, di mana perkumpulan itu nanti akan diisi oleh para pendekar aliran sesat yang suatu saat akan mengguncangkan dunia persilatan. Lalu dari mana Ki Sembung tahu bahwa Pranasuta mempunyai rencana demikian? Aku sudah tahu hal itu sudah lama, ketika Respati datang menemuiku. Dan Respatilah salah satu orang yang mendukung rencana Pranasuta itu. Kalau begitu, Ki Sembung sudah tahu tentang kematian Ki Prabasakti sebelum aku datang membawa kabar dan membawa amanat itu. Belum. Karena Respati sendiri tidak membicarakan masalah Ki Prabasakti. Dia hanya berbicara tentang dunia persilatan dan keinginan-keinginannya yang di luar pikiran. Dan aku sendiri belum tahu siapa Pranasuta itu. Kecuali Ki Prabasakti sendiri yang bercerita tentang anak angkatnya. Ya, setelah beberapa lama barulah aku tahu bahwa Pranasuta adalah anak angkat Ki Prabasakti. Dan aku sendiri waktu itu tidak mau tahu tentang hal itu. Jadi Ki Sembung sendiri belum pernah melihat Pranasuta, kecuali dari cerita Ki Prabasakti? Ya. Lalu bagaimana menurut dugaan Ki Sembung? Apakah Ki Respati masih mendukung rencana dari Pranasuta? Ya. Bisa jadi ia pun kini ada di tempat Pranasuta dan mendukung rencana itu. Sayang sekali sampai saat ini aku belum mengetahui tempat persembunyiannya. Maaf, Ki. Kalau boleh aku bicara. Aku tahu tempat persembunyian Pranasuta, tapi aku pun belum memastikannya dengan jelas. Ya. Karena aku masih ragu
apakah benar tempat itu adalah tempat Pranasuta? Dari mana kau mengetahui tempat itu, Wulan? Aku mengetahui tempat itu dari salah satu anak buah Pranasuta yang ketika itu bentrok denganku. Namun aku sendiri belum mempercayainya dengan pasti keterangan dari anak buah Pranasuta itu. Lalu apakah kau sudah membuktikan tempat persembunyiannya itu? Belum. Itulah makanya aku berkata bahwa aku belum meyakini dengan pasti. Kalau begitu, nanti setelah kita membawa Linggacaran pada Ki Dirja, kita akan segera melacaknya. Dan nanti kau pun harus ikut kembali dulu bersama-sama Wulan, biar kita dapat mencari tempat Pranasuta bertiga. Ya, aku terserah Ki Sembung dan Kakang Saka saja. Yang penting kita bisa membawa Linggacaran dulu ke Pondok Ki Dirja. Ki Sembung, lihatlah. Nampaknya Linggacaran mulai sadarkan diri. Aku haus. Tubuhku lemah sekali. Tolong beri aku air. Kakang, kelihatannya dia membutuhkan air. Iya, biar aku carikan air. Kau tunggulah di sini bersama Ki Sembung. Iya, Kakang. Berhati-hatilah. Raden Sakapalwaguna kemudian pergi mencari air. Setelah melihat keadaan Linggacaran yang membutuhkan air itu, dan tak lama kemudian Raden Saka sudah muncul kembali dengan air yang dibawanya. Ini, Ki. Ayo, Lingga diminum ini airnya. Iya. Tubuhku lemah sekali. Tulang-tulang dadaku terasa linu dan sakit. Iya, sebaiknya kau memang tak perlu bergerak dulu. Istirahatlah. Setelah kau merasa baik, nanti menjelang pagi, kita akan meneruskan perjalanan. Perjalanan? Apakah kita sedang melakukan perjalanan? Mau kemana sebenarnya ini? Sudahlah, lebih baik kau istirahat saja, dan jangan banyak bertanya tentang apapun. Semua itu hanya akan mengganggu kesehatan pikiranmu saja. Ya, tidur dan istirahatlah. Itu akan lebih baik. Baiklah, kalau memang aku tidak boleh mengetahui hal ini. Lebih baik aku tidur saja. Tapi kalau kau memang susah memejamkan mata untuk tidur, biar ku bantu dengan ini. Hup. Ki Sembung, kenapa kau lakukan itu? Aku sengaja menutupnya, agar dia bisa istirahat dengan tenang, dan jangan sampai memikirkan sesuatu. Dengan begitu pikirannya tidak akan terganggu, dan kesehatannya bisa kembali normal. Iya, aku paham. Untung saja ia segera siuman. Kalau tidak, mungkin kecemasan kita tidak akan lenyap sampai saat ini. Iya. Kita memang benar-benar diliputi kecemasan, Ki. Lalu bagaimana dengan rencana perjalanan kita? Aku rasa kita dapat melanjutkan besok menjelang pagi. Linggacaran toh sudah kembali siuman. Baiklah, Ki. Aku sampai lupa dengan si Tunggul. Kakang? Iya? Aku melihat kudaku dulu ya. Aku sampai lupa. Iya, aku ikat pada sebuah pohon. Iya. Kau bawa saja kemari. Anting Wulan kemudian melesat pergi untuk mengambil kudanya yang ia tambatkan di sebuah tempat. Sementara itu di tempat Ki Dirja, nampak Harum Perwani duduk sendirian di balik-balik bangku yang terdapat di halaman depan Pondok Ki Dirja. Malam ini rasanya sukar sekali mataku dipejamkan.
Mudah-mudahan saja kau berhasil membawa kakangku kemari. Kau benar-benar baik terhadapku, Wulan. Kau mau membantuku tanpa pamrih. Entah bagaimana aku harus membalas segala kebaikanmu ini. Sang Yang Agung, aku mohon padamu, cukupkanlah segala penderitaan yang menimpaku ini. Aku merasa sudah terlalu banyak menerima cobaan yang kau berikan. Sang Yang Agung, dengarkanlah segala permintaan hambamu ini. Seandainya Anting Wulan atau Ki Sembung dapat membawa Kakang Linggajara kemari, apakah Ki Didija benar-benar dapat menyembuhkannya? Penyakit seperti kakangku bukanlah penyakit seperti biasa. Ia sakit lantaran pikirannya terganggu. Apakah Ki Didija dapat menyembuhkannya? Sang Yang Agung, sembuhkanlah penyakit kakangku seandainya kelak ia dibawa kemari. Aku tidak bisa berdiam diri begini saja. Ya, aku pun harus membantu Wulan untuk mencari kakangku. Luka di betisku ini nampaknya mulai sembuh, dan aku tidak merasakan nyeri itu. Ya, sekalipun belum mengering. Besok ketika menjelang pagi, aku akan pergi meninggalkan pondok ini secara diam-diam. Mudah-mudahan saja tidak diketahui Ki Didija. Ramuan yang diporekan di betisku ini kelihatannya sangat baik. Belum lama diporekan, rasa sakit dan nyerinya sudah tidak terasa lagi. Mudah-mudahan saja tidak mengganggu perjalananku nanti. Paman, ada yang kupikirkan. Ya, begitulah Paman. Aku memang sedang memikirkan keadaan Kakang Linggajaran. Aku sangat mengkhawatirkan keadaannya, dan aku jadi ragu. Apakah Anting Wulan atau Paman Sembung dapat menemukan Kakang Linggajaran? Ya, karena Kakang Linggajaran tinggalnya tidak jelas, Paman. Ya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan mereka menemukan kakangmu dan segera membawanya kemari. Lalu, seandainya Kakang Linggajaran telah dibawa kemari, apakah Paman yakin bahwa Paman bisa menyembuhkan penyakit Kakang Lingga? Kalau untuk mengobati, Paman mungkin bisa. Tapi kalau masalah kesembuhannya, Paman tidak bisa menentukannya, Harum. Kita sebagai manusia cuma bisa berusaha, dan Sang Yang Agunglah yang menentukannya. Kalau Paman berani berkata pasti bahwa Paman bisa menyembuhkan Linggajaran, padahal kenyataannya tidak, maka Paman akan berdosa, Harum. Makanya Paman bilang bahwa Paman hanya berusaha menyembuhkan, dan Sang Yang Agunglah yang menentukannya. Dan kau pun tidak boleh putus asa. Seandainya Paman tidak dapat menyembuhkan kakangmu, kita serahkan saja semuanya pada Yang Kuasa. Paman, seandainya Kakang Lingga tidak bisa disembuhkan, aku benar-benar akan menderita, Paman. Lalu siapa nanti akan meneruskan cita-cita ayah? Mungkin semuanya akan kandas begitu saja. Kakang Lingga, sangat malang sekali nasibmu, Kakang. Sudahlah, tak ada gunanya kau terus-menerus larut dalam kesedihan. Semua itu hanya membuatmu semakin tidak tenang. Kita pasrah saja sama Yang Maha Kuasa. Toh segalanya Yang Kuasalah yang menghendaki. Kau sedang diuji, Harum. Aku paham, Paman. Dan paham sekali. Tapi aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Dengan lapang dada dan hati yang pasrah, Paman. Kau harus bisa, Harum. Sekali lagi, kau harus bisa menerima kenyataan ini. Paman pun ketika masih muda pernah mengalami sepertimu. Mungkin cobaan atau ujian yang Paman terima dari Yang Maha Tunggal lebih parah darimu.
keluarga paman di pantai para penjahat. Kedua orang tua paman meninggal dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, paman hidup seorang diri. Semula paman tidak tahan musibah cobaan ini. Ya, seperti kau juga. Tapi setelah paman menyadari betapa semua itu adalah pemberian dari Sang Hyang Agung, ya, paman harus menerima dengan tabah. Nah, Harum, cobalah engkau renungi semua musibah ini. Kalau kau berpikiran luas, mungkin kau akan segera menyadari bahwa ini adalah cobaan. Apakah aku sanggup untuk merenungi semua ini, Paman? Ya, paman percaya. Paman percaya kau sanggup, Harum. Nah, sudahlah. Sebaiknya sekarang kau tidurlah. Biar pikiranmu tenang dan hatimu sedikit tentram. Tak baik kau melamun terus-menerus seperti ini. Baiklah, Paman. Malam berlalu begitu cepat. Sang fajar pun muncul dari ufuk timur. Cahayanya pelan-pelan mengintip dari balik bebukitan. Ketika suasana menjelang pagi, rupanya secara diam-diam Harum Perwani telah meninggalkan pondok itu. Paman Dirja, maafkan aku, Paman. Aku pergi tanpa pamit denganmu. Dan tentunya kau akan cemas dengan ulahku ini. Aku terpaksa, Paman. Oh, barangkali dia terlalu lelah. Ya, dan juga semalam tidurnya sudah larut malam. Tapi ia harus bangun pagi-pagi ini, karena lukanya harus segera diobati lagi. Ya, akan kubangunkan saja. Setelah lukanya diobati, nanti akan kusuruh kembali tidur. Harum! 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 Tak ada sahutan. Apakah dia tidur terlalu nyenyak? Harum! Harum Perwani! Harum Perwani! Pintunya tidak dikunci. Tidak ada. Kemana anak itu? Pantas sejak tadi kusapa tidak ada jawaban. Apakah dia telah pergi? Aku akan mencarinya keluar. Hati Kidirja jadi was-was melihat Harum Perwani tak ada di kamarnya. Kemudian Kidirja berlari keluar. Barangkali saja Harum Perwani ada di luar. Namun setelah ia berada di luar sambil berteriak-teriak, ternyata Harum Perwani tak juga muncul. Kemana anak itu? Apakah dia sakit hati atas kata-kataku semalam? Atau barangkali dia memang sengaja merencanakan untuk pergi pagi ini? Kenapa anak itu jadi demikian? Bukankah dia ingin menunggu kakangnya? Lebih baik aku kembali saja. Percuma berteriak-teriak memanggilnya. Padahal dia sudah pergi. Semua ini toh bukan salahku. Aku sudah berusaha untuk menahannya dan menasehatinya. Ada saja. Akhirnya, setelah beberapa kali memanggilnya dengan berteriak-teriak, Harum Perwani tak juga muncul. Kidirja Kumara pun memutuskan diri untuk kembali. Sementara itu, Harum Perwani sendiri telah jauh meninggalkan pondok Kidirja. Mudah-mudahan saja Paman Dirja tidak mencariku. Aku terpaksa melakukan hal ini karena aku tidak bisa berdiam diri untuk menunggu kedatangan Anting Wulan. Tidak enak rasanya kalau hanya berpangku tangan saja. Kalau memang aku tidak bertemu dengan Anting Wulan nanti, mudah-mudahan saja Anting Wulan sudah sampai ke pondok Paman Dirja dan berhasil membawa Kakang Linggajaran. Dengan begitu,
aku bisa langsung mencari tempat persembunyian Pranasuta. Rasanya sudah cukup jauh juga aku berjalan meninggalkan pondok Paman Dirja. Kalau begitu, lebih baik aku istirahat dulu sambil merasakan udara segar pagi ini. Hup! Bukan main. Benar-benar udara pagi yang segar dan sejuk. Perutku mulai lapar. Nah, itu ada buah-buahan. Lumayan buat sarapan pagi. Hup! Hup! Buah ini ranum sekali. Manis juga rasanya. Aku mendengar langkah kuda dari sini. Dan sepertinya langkah kuda itu masih jauh. Aku melihatnya. Apakah orang yang menunggang kuda itu akan lewat ke jalan sekitar sini? Ya, aku akan melihat dari atas pohon itu. Hup! Dengan cekatan, Harum Perwani melompat ke sebuah pohon besar untuk melihat seseorang yang berkuda yang nampaknya akan melewati tempat itu. Namun setelah Harum Perwani berada di atas pohon itu dan melihat siapa yang tengah berkuda itu, bukan main terkejutnya Harum Perwani. Ternyata orang-orang yang tengah berkuda itu tak lain adalah Anting Wulan, Saka Palwakuna dan Ki Sembung. Bukankah itu Anting Wulan? Lalu, siapa kedua orang yang berkuda di samping itu? Kelihatannya Anting Wulan telah mengenalnya. Bukankah itu, ya, Kakang Linggacaran? Sang Hyang Widi, rupanya Anting Wulan telah berhasil membawa Kakang Linggacaran. Syukurlah. Lalu apakah aku harus menemui mereka untuk ikut kembali ke pondok Paman Dirja? Rasanya tidak mungkin. Aku sudah terlanjur malu berbuat demikian. Ya, lebih baik aku tidak kembali. Biarlah Anting Wulan saja yang membawa Kakang Lingga ke pondoknya Paman Dirja. Aku percaya terhadapnya. Sekalipun aku tidak tahu siapa kedua orang itu. Sayang ampun. Mudah-mudahan saja mereka sampai ke tempat tujuannya. Dan Kakang Lingga dapat disembuhkan dari sakitnya. Iya. Sekarang lebih baik aku mencari tempat persembunyian Pranasuta untuk membalas dendam atas kematian ayah dan juga untuk merebut kembali kitab Halimun Kasa yang dicurinya. Sialan, betisku terasa sakit lagi. Padahal tadi tidak apa-apa. Untung aku membawa ramuan. Ya, lebih baik kuborehkan dulu. Besok juga sudah pasti kering. Ya. Setelah kuborehkan nanti, mudah-mudahan rasa sakit ini hilang dan aku dapat melanjutkan perjalanan ini. Perjalanan kita sebentar lagi akan sampai, Kakang. Tapi kenapa perasaanku jadi tidak enak begini? Apakah kau merasakan sesuatu dari kandungan? Bukan, Kakang. Perasaanku tidak enak bukan karena kandunganku. Tapi perasaan tidak enak ini seolah-olah datang dari Harum Perwani. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa terhadap Harum Perwani. Itu hanya perasaanmu saja. Biasa kalau wanita itu yang begitu itu mudah perasa dan gampang merasakan sesuatu yang tidak enak. Padahal itu tidak terjadi apa-apa. Kakang jangan menganggap wanita terlalu lemah perasaannya. Bisa saja perasaan yang kurasakan itu adalah sesuatu isyarat dari kejadian yang akan terjadi. Dan itu menurutku adalah kelebihan dari seorang wanita. Ya. Baiklah, aku mengalah. Ya, mudah-mudahan saja perasaanmu itu benar. Ya, memang harus begitu. Jangan hanya laki-laki saja yang harus menang sendiri. Benarkah, Paman? Oh iya. Tapi bukankah Paman pun seorang laki-laki? Kalau kau berkata demikian, artinya Paman pun terbawa-bawa. Sudahlah, Paman. Kita memang harus mengalah.
Paman, mendekatlah. Asal paman tahu saja, anting yang sedang hamil. Iya, aku tahu. Lalu, kenapa memangnya? Kita harus lebih tahu lagi, Paman. Kecerewetan istriku itu adalah bawaan dari kandungannya. Mungkin bayinya nanti adalah bayi perempuan. Ya, bisa saja kau, Saka. Hei, kenapa kalian jadi tertawa? Apa yang kalian tertawakan? Kalian pasti membicarakan aku dan meledekku, ya kan? Tidak. Wong aku hanya menertawakan kuda ini kok. Kuda ini lucu. Jika sudah marah, pasti tidak peduli dengan penunggangnya. Begitu. Bohong. Kalian pasti menyindirku. Kalau begitu, aku jalan duluan saja. Biar kalian ku tinggalkan. Hiya. Mulan, tunggu. Hiya. Mulan, tunggu. Kejarlah, Saka. Masa kau kalah dengan istrimu? Wulan, dengarlah. Aku hanya bergurau kenapa kau ambil hati. Perlambatlah langkah kudamu. Kasihan Ki Sembung tinggal jauh dari kita. Biarkan saja. Habis kalian berdua menyindirku terus. Sudahlah. Aku kan mengaku salah. Ayolah, perlambat lari kudamu. Baiklah. Hup. Loh. Kau malah berhenti. Hup. Kau bilang Paman Sembung tertinggal jauh. Ya sudah, lebih baik kita berhenti saja, biar kita jalan bersama-sama lagi. Iya. Aku yang salah. Kita memang harus berhenti dulu. Kau marah? Biasa. Laki-laki kalau sudah salah, pasti merayu. Tidak. Sungguh, aku tidak merayu. Aku hanya bertanya. Kau tidak marah kan? Tidak. Kalau kau memang hanya bergurau, tapi kalau kau sungguh-sungguh, aku akan marah. Aku mana berani marah sungguh-sungguh denganmu. Kau kan istriku yang paling cantik dan kucintai. Sudahlah. Tidak usah merayu lagi. Hei, kenapa kalian pada berhenti? Ayo lanjutkan perjalanan. Iya, Ki. Kami hanya istirahat sambil menunggu Aki. Dasar anak muda, menggantungkan aku berdua dengan Linggajaran. Lantas kalian tinggalkan begitu saja. Ayo, lanjutkan perjalanan kita. Ya, Ki. Kita dekat. Ya. Bagaimana? Sudah damai? Perangnya hanya sebentar saja. Beruntung kalian bisa berbahagia seperti itu. Saling canda dan berkasih-kasihan. Aku senang melihat kalian. Apakah Paman tidak pernah merasakan seperti apa yang kami rasakan? Bagaimana dengan istri Paman? Lupakanlah. Kenapa Paman Sembung? Nampaknya dia tidak menyukai kalau aku bicara tentang keluarganya. Berarti aku telah menyinggung perasaannya. Paman, maafkanlah kalau aku telah menyinggung perasaan Paman. Sudahlah, Wulan. Tidak apa-apa. Tak ada yang perlu dimaafkan. Apakah karena kau bicara demikian, lantas aku harus marah? Tidak. Aku tidak marah. Aku hanya bingung apa yang harus aku jawab kalau kau bicara masalah keluargaku. Ki Sembung, maafkanlah atas kata-kata istriku. Ia tidak tahu tentang masalah yang terjadi terhadapmu. Tidak apa-apa, Saka. Justru aku yang salah barangkali dengan sikapku yang berubah tadi telah membuat istrimu jadi salah sangka. Tidak apa-apa. Sudahlah. Tak ada yang perlu kalian risaukan tentang keadaanku. Tampaknya perjalanan kita sudah dekat. Benar, Ki. Perjalanan kita sudah dekat. Hiya. Setelah berbuat salah terhadap Ki Sembung, kelihatannya ia nampak sedih. Hiya. Setelah ketiganya menempuh perjalanan jauh dan memakan waktu 2 hari, keduanya pun akhirnya sampai di tempat yang dituju,
yaitu Pondok Kidirja Kumara. Dan kebetulan sekali, ketika ketiganya sampai di halaman pondok itu, Kidirja nampak berada di halaman pondoknya. Kalian telah kembali. Oh, apakah orang yang kalian bawa itu Linggajaran? Benar, Kakang. Anak muda inilah yang bernama Linggajaran. Kakangnya Harum Perwani. Saka, tolong bantu aku memapah Linggajaran. Ya, Ki. Ya. Kelihatannya keadaannya sangat lemah sekali. Benar, Kakang. Ya, anak ini nampaknya cukup menderita sekali. Dalam keadaannya yang demikian, bukannya berkurang penderitaan yang dialaminya. Malah justru sebaliknya. Ia banyak menderita. Bukan hanya menderita karena penyakitnya saja, tapi juga menderita akibat kejaran dari anak-anak buahnya Pranasuta dan juga Pranasuta sendiri. Wah, mengenaskan sekali kedengarannya. Apakah ia pingsan sudah cukup lama? Sebenarnya, ia tadi pagi tidak pingsan. Tapi karena aku telah menotok jalan darahnya, maka ia sempat tertidur sepanjang perjalanannya. Aku sengaja berbuat demikian, agar perjalanan yang kami lakukan tak mengalami kesulitan, Kakang. Iya. Ya sudah, kau bebaskanlah totokannya. Aku mau tahu sampai sejauh mana penyakit yang ia alami. Iya, Kakang. Nampaknya ia masih belum sadarkan diri, Kakang. Tapi semua totokannya telah kulepaskan. Ya sudah, tak apa-apa. Kita tunggu saja sampai ia sadar. Kakang maaf. Kalau boleh tahu apa yang telah terjadi terhadap Kakang. Kelihatannya Kakang bingung sekali. Iya, aku memang sedang bingung. Bingung? Apa yang Kakang bingungkan? Apakah ada peristiwa yang menyebabkan Kakang menjadi seperti itu? Iya. Tentang apa, Kakang? Harum Perwani. Harum Perwani? Apa yang telah terjadi terhadap Harum Perwani, Paman? Ia pergi tadi pagi. Dan aku tidak tahu tentang kepergiannya. Karena dia memang tidak pamit denganku. Aku tidak tahu dia mau kemana. Harum Perwani. Aku tahu dia pasti ingin mencari tempat persembunyian Pranasuta. Kenapa dia jadi senikat itu? Padahal luka di betisnya belumlah sembuh. Itulah, Wulan. Aku sendiri tidak tahu kenapa dia sampai senekat itu. Semalam, sebelum dia pergi, aku memang telah mencoba untuk menasehatinya. Dan kelihatannya, dia tidak marah dengan nasihatku itu. Aku hanya khawatir dia tersinggung dengan kata-kataku semalam itu. Tidak, Paman. Aku rasa dia tidak tersinggung dengan kata-kata Paman. Harum Perwani hatinya memang sedang dibakar oleh dendam. Ya, mungkin kepergiannya itu hanyalah disebabkan oleh dendam yang selama ini tersimpan. Aku harus segera menyusulnya. Aku khawatir akan terjadi apa-apa terhadapnya. Wulan, apakah tidak sebaiknya kau istirahat dulu? Bukankah kita baru saja tiba? Ingatlah keadaanmu, Dinda. Bahwa kau sekarang sedang mengandung. Aku tidak ingin kau terlalu lelah. Semua itu bisa mempengaruhi kandunganmu, Dinda. Tidak, Kakang. Aku cukup kuat. Dan keadaanku sehat-sehat saja. Kakang tak perlu khawatir dengan keadaanku. Aku dapat menjaga diriku secara baik-baik. Percayalah, Kakang. Aku harus segera menolong Harum Perwani, Kakang. Kalau tidak, maka Harum Perwani sedang diancam bahaya dari Pranasuta dan orang-orangnya. Apalagi keadaan Harum sedang tidak sehat. Luka di betisnya belum sembuh, Kakang. Ya, baiklah. Aku tidak dapat mencegahmu. Aku hanya mengingatkanmu. Berhati-hatilah. Dan aku percaya kau bisa menjaga dirimu. Terima kasih, Kakang, atas kerelaan-Mu untuk tidak mencegah aku. Tunggu dulu. Kau bilang bahwa kau telah mengetahui tempat persembunyian Pranasuta. Kalau memang benar kau mengetahui, berikanlah petunjuk tentang tempat Pranasuta. Biar nanti setelah Kidirja mengobati Linggajaran,
Aku dan Ki Sembung akan menyusulmu ke sana. Baiklah, Kakang. Kemudian Anting Wulan pun segera menjelaskan di mana tempat persembunyian Pranasuta. Dan tak lama kemudian, setelah ia selesai menceritakan, Anting Wulan pun segera berangkat untuk menyusul Harum Perwani. Benar-benar wanita yang luar biasa. Kau beruntung, Saka, mempunyai istri yang setia dan kuat. Padahal ia sedang mengandung, tapi ia berani menanggung resiko yang berat seperti itu. Aku benar-benar kagum terhadap istrimu itu, Saka. Ya. Kemauannya memang keras, Ki. Aku sendiri sebagai suaminya tak dapat mencegahnya. Tidak apa-apa, Saka. Semua kebaikan yang dilakukan istrimu sama saja berdharma. Kalau dia merasa kuat dengan keadaannya, apa salahnya kau menuruti? Yang penting, kau pun harus mendoakan istrimu agar Sang Hyang Agung melindunginya. Ya, Ki. Tapi biar bagaimanapun aku mencemaskannya. Nanti setelah kau mulai mengobati Linggajaran dan kelihatannya tak membutuhkan bantuanku, mungkin aku segera akan menyusul istriku dan juga sekaligus membantu Harum Perwani. Iya, memang lebih baik kau pergi saja. Jika aku memang tak membutuhkan bantuan kalian untuk mengobati Linggajaran, kalian berdua dapat segera menyusul Anting Wulan dan Harum Perwani. Lalu kapan Kakang akan mulai pengobatan terhadap Linggajaran? Secepatnya. Setelah ia siuman, aku telah mempersiapkan segalanya untuk menyembuhkan Linggajaran. Pengobatan untuk menyembuhkan penyakit seperti Linggajaran tidak begitu membutuhkan ramuan. Aku hanya akan mencoba kembali memulihkan ingatannya. Kakang, ia mulai siuman. Bagus. Dengan begitu, kita akan segera dapat memulai penyembuhan terhadapnya. Iya. Dimas, aku butuh pertolonganmu untuk membawa Linggajaran ke atas bukit itu. Kenapa harus ke bukit itu untuk menyembuhkan Linggajaran, Kakang? Udahlah, kau tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Yang penting, turuti saja permintaanku tadi. Iya. Aku telah menyiapkan tempat di atas bukit itu. Di sana ada sebuah telaga kecil, di mana di tengah-tengahnya ada sebuah batu besar. Nah, di batu itulah aku akan memulai pengobatan terhadap Linggajaran. Dan barangkali aku masih tetap membutuhkan pertolonganmu. Sekarang, ayolah kita bawa Linggajaran ke atas bukit itu. Iya, Kakang. Tanpa bisa banyak berkata apa-apa lagi, Ki Sembung dan Raden Saka kemudian langsung membawa Linggajaran ke bukit kecil yang tidak seberapa tinggi itu. Setelah sampai di bukit itu, Linggajaran kemudian langsung diangkat dan didudukkan di sebuah batu besar yang berada di tengah telaga kecil. Ya, dudukkan saja begitu. Aku harap kau mau menegakkan tubuhnya, adik. Aku akan segera menyalurkan hawa murni ke tubuhnya. Dan setelah badannya sudah bisa ditegakkan sendiri, aku masih tetap membutuhkan bantuanmu untuk memintamu menyalurkan hawa murni ke tubuhnya. Iya, Kakang. Iya, begitu. Bagus. Aku mau memulai penyaluran hawa murni. Iya. Coba lepaskan, adik. Iya. Nampaknya ia sudah bisa menegakkan tubuhnya sendiri. Bagus. Sekarang giliran kau menyalurkan hawa murni tambahan ke tubuhnya. Kakang, apakah nanti tidak membahayakan tubuhnya? Kalau dia tidak kuat menerima tenaga dalam yang berlebihan, aku khawatir akan membahayakan tubuhnya. Tidak, adik. Karena aku tadi telah merapal ajian yang kusalurkan ke tubuhnya. Berbarengan dengan tenaga murni tadi. Lakukanlah. Aku mau bersemadi sebentar. Iya, Kakang. Unik sekali pengobatan yang dilakukan Ki Dirja ini.
Dia melakukan ini justru pada siang hari, bukannya malam hari, di saat udara sejuk tidak panas seperti ini. Tubuh Linggajaran kelihatan mulai segar setelah 2 kali disalurkan hawa murni ke tubuhnya. Dan anehnya kedua matanya masih tetap terpejam. Benar-benar unik. Aku rasa cukuplah sudah. Tubuhku pun mulai terasa lemah. Bagaimana, Ati? Sudah selesai? Kalau begitu, menepilah. Kalian ke sana, biar aku dan Linggajaran berada di batu ini. Iya, Kakang. Hup, hup. Ayo, Saka. Ya. Setelah keduanya menepi dan berada di pinggir telaga, Ki Dirja kemudian memulai dengan pengobatannya. Ia duduk saling berhadapan dengan Linggajaran. Perlahan-lahan, Ki Dirja mulai menatap kening Linggajaran sambil kedua bibirnya nampak bergetar. Ia nampak mengadakan pembicaraan melalui batinnya. Linggajaran, kembalikanlah daya pikirmu. Ingat-ingat kembali apa yang pernah kau alami. Dan setelah itu, yakinkan dirimu bahwa kau tak akan pernah goyah menghadapi apa yang telah terjadi terhadap dirimu. Nah, lakukanlah. Ingat-ingat kembali apa yang pernah kau alami. Oh, iya. Iya, aku ingat. Aku ingat. Oh, apakah aku mampu untuk menjadi orang yang kuat? Kau pasti kuat, karena kau adalah seorang laki-laki. Dan kau harus ingat bahwa kau adalah penerus cita-cita ayahmu. Kalau sampai kau menjadi laki-laki yang lemah, artinya kau sama sekali tak memperdulikan harapan ayahmu dan tak peduli dengan keadaan dirimu. Nah, bagus begitu. Bagus. Aku percaya kau mampu dan sanggup. Ki, apakah kau yakin dengan cara pengobatan seperti itu Linggajaran akan kembali sembuh? Iya, mudah-mudahan saja. Kakang Dirja memang seorang tabib yang mumpuni. Dia tahu bagaimana dia harus menyembuhkan orang yang akan ditolongnya. Dan dia pun mempunyai berbagai cara untuk melakukan hal itu. Ya, kelihatannya memang aneh. Tapi begitulah cara pengobatan yang ia lakukan. Kecuali bekas istrinya, Nyai Carniti. Apakah Nyai Carniti pun seorang tabib? Iya, dia pun seorang tabib. Tapi cara pengobatan Nyai Carniti lebih tertuju dengan ramu-ramuan. Dan dia mungkin tidak tahu bagaimana mengobati orang sakit macam Linggajaran. Lalu tinggal di mana bekas istrinya itu? Menurut Kakang Dirja, ia telah meninggal. Dan ia meninggal ketika ada suatu peristiwa. Oh iya? Sudahlah. Kita tidak perlu menceritakan masalah istri Kakang Dirja. Hei, lihat. Nampaknya Kakang Dirja sudah selesai bersemedinya. Iya, nampaknya demikian. Bagaimana, Kakang? Aku sudah dapat mengendalikan ingatannya. Dan nampaknya dia bisa sembuh. Sekarang, ayo, kita bawa kembali ke pondokku. Aku akan memberikan sedikit ramuan padanya. Lingga, ayolah. Tubuhku masih terasa lemah, Paman. Ayo, kubantu. Setelah diobati melalui batin beberapa saat lamanya, akhirnya daya ingat Linggajaran pun berangsur-angsur sembuh. Walaupun ia belum tahu siapa orang-orang yang membantu menyembuhkannya itu. Kemudian dengan dibantu Kesembung dan Raden Saka,
Linggajaran dibawa kembali ke Pondok Kidirja. Matahari nampak mulai meninggi dan perlahan-lahan bergeser ke arah barat. Lingga, minumlah ramuan ini. Mudah-mudahan tubuhmu sehat kembali. Ingat, untuk beberapa hari ini, kau harus banyak-banyak bersemadi untuk memulihkan kembali ingatanmu dan memperkuat batinmu. Iya, Paman. Paman, kalau boleh tahu, siapakah Paman bertiga ini? Begitu tulus Paman mau menolong saya. Kemudian Ki Sembung pun menceritakan siapa sebenarnya mereka bertiga. Setelah Ki Sembung selesai menceritakan, tidak beberapa lama kemudian, jadi Paman berdua bukanlah siapa-siapa bagi saya. Dan kau juga, Kakang Saka. Jadi selama ini aku telah membuat banyak orang menjadi menderita. Maafkanlah aku, Paman. Tidak, bukan kau yang membuat banyak orang menjadi menderita. Tapi adik angkatmu itu, Pranasuta. Iya, tindakan Pranasuta memang harus dicegah, Paman. Kalau tidak, maka dia akan semakin merajalela dengan kejahatannya itu, Paman. Ya, kita semua memang bermaksud menghentikan tindakan jahat Pranasuta. Tapi untuk kau, aku harap kau jangan terlalu banyak memikirkan tentang adik angkatmu itu. Karena aku khawatir kesehatanmu akan kembali terganggu. Kau masih perlu waktu untuk memulihkan keadaanmu, Linggajaran. Iya, Paman. Saya paham. Kalau begitu sebaiknya kau istirahat dulu. Linggajaran, apakah kau tahu benda apakah ini? Warangka kulit dari pusaka kujang perak. Dari mana Paman mendapatkan warangka kulit ini? Aku mendapatkan warangka itu ketika membuka bajumu. Benda itu jatuh, lalu kusimpan. Ini. Menurut mendiang ayahku, benda ini sebenarnya cukup berharga dan mengandung sebuah rahasia. Rahasia? Iya. Ya. Yang kudengar memang demikian. Dan rahasia itu, kalau tidak salah, berada di dalam warangka kulit. Ya, bagaimana kalau kita buka saja, Lingga? Silakan Paman robek saja. Oh, ini adalah jurus untuk melawan ajian Kujang Getih. Bukan main. Suatu kejadian yang benar-benar unik. Dan aku tidak menyangka Kakang Prabasakti begitu pandai menyimpan kunci penangkal ajian itu. Lingga, setelah kesehatanmu benar-benar pulih, aku harap kau mau mempelajari beberapa jurus untuk melawan ilmu kanuragan Pranasuta. Ya, jurus ini memang sangat penting artinya bagimu. Iya, Paman. Saya akan siap untuk mempelajarinya. Bagus. Kalau kau nanti merasa kesulitan, aku akan membantumu mempelajarinya. Iya. Terima kasih, Paman. Suasana nampak mulai senja. Tapi Ki Sembung dan Raden Saka yang semula berniat menyusul Anting Wulan dan Harum Perwani tak juga kunjung pergi. Karena memang keduanya menghadapi sebuah masalah baru, yaitu masih membantu memulihkan kesehatan pikiran Linggajaran. Waktu tidak terasa begitu saja berlalu, dan malam pun akhirnya tiba. Perlahan-lahan, sang rembulan pun mengintip dari atas cakrawala. Bagaimana keadaan Linggajaran? Apakah benar dia sudah sembuh? Ya,
Nampaknya demikian. Kelihatannya kau masih meragukan tentang kesembuhannya. Aku bukan meragukan, Ki. Tapi nampaknya secepat itu dia bisa sembuh. Ya, mudah-mudahan saja penyakitnya tidak kambuh lagi. Dan tentunya Ki Dirja harus benar-benar merawatnya. Oh ya, lalu bagaimana dengan ilmu kanuragan yang akan dipelajari dari lukisan yang terdapat di warangka kulit itu, Ki? Besok pagi-pagi sekali Linggajaran sudah harus mulai mempelajarinya. Tapi aku jadi bingung. Kenapa jurus-jurus itu hanya terdiri dari 7 jurus? Padahal menurut keterangan dari lukisan itu, jurus itu terdiri dari 10 jurus. Aneh. Lalu bagaimana mempelajari ketiga jurus yang lainnya? Mungkin ketiga jurus yang tidak terdapat pada lukisan itu ada pada jurus yang lainnya, Ki. Artinya ia tersimpan pada gabungan 7 jurus itu. Iya. Bisa jadi begitu. Ya, baiklah kita lihat bagaimana besok saja. Dan aku berharap Linggajaran benar-benar telah sembuh dari sakitnya. Dengan begitu, aku tak akan menemui kesulitan untuk melatihnya. Ya, mudah-mudahan saja, Ki. Sang Hyang Agung, mereka benar-benar memperhatikan keadaanku. Kalau begitu, selama ini aku telah menyusahkan orang lain. Bagaimana nanti aku harus membalas budi baik orang-orang yang memperhatikanku? Kalau seandainya besok aku sudah mulai kuat untuk bergerak, berarti aku harus sungguh-sungguh mempelajari ke-7 jurus itu. Iya, aku yakin hanya dalam waktu 2 hari aku sudah bisa menghafal dengan baik ke-7 jurus itu. Apalagi setelah aku perhatikan lukisan jurus-jurus itu, rasanya aku pernah mempelajarinya dari almarhum ayah andaku. Iya, mudah-mudahan saja benar jurus-jurus itu adalah jurus-jurus yang pernah aku pelajari. Sebaiknya sekarang aku memperbanyak semadi saja, seperti apa yang dianjurkan Paman Dirja. Suasana malam ini begitu dingin sekali. Seakan-akan mau hujan saja. Nampaknya kau masih memikirkan istrimu, Saka. Iya, Ki. Iya. Aku memang sudah beberapa lama tak pernah lagi berkumpul dengannya. Kami masing-masing sibuk dengan keadaan, dengan petualangan-petualangan. Aku sebenarnya tak merasa keberatan dengan itu semua, dan aku menyadarinya. Tapi kalau aku melihat keadaan istriku, aku jadi khawatir. Kandungannya semakin lama semakin membesar. Iya, berdoa saja pada Yang Maha Tunggal, Saka. Mudah-mudahan istrimu selalu dilindungi oleh Sang Hyang Agung di setiap langkah-langkahnya. Dan aku percaya Sang Hyang Agung akan melindungi istrimu. Karena perjalanan yang kalian lakukan adalah perjalanan menegakkan Karan. Iya, itu yang saya harapkan, Ki. Perlindungan dari Sang Hyang Agung. Benar saja, Ki. Hujan. Iya. Sebaiknya kita pindah ke dalam saja, Saka. Ayo, mari. Hujan rintik-rintik turun, dan keduanya pun segera pindah masuk ke dalam pondok. Di dalam pondok itu, Ki Sembung nampak bingung tidak melihat Linggajaran pada tempat pembaringannya. Dan ia pun segera melangkah ke kamar tempat semedi Ki Dirja. Syukurlah dia ada. Kupikir dia pergi seperti adiknya. Kelihatannya keadaan Linggajaran nampak segar. Berarti ramuan-ramuan yang diberikan Kakang Dirja memang cukup baik dan cocok dengan keadaan tubuhnya.
mudah-mudahan saja dia besok sudah dapat bergerak dan latihan ilmu kanuragan. Kupikir Linggajaran pergi tak ada di tempat pembaringannya. Tidak tahunya dia sedang bersemedi. Oh, jadi dia sedang bersemedi, Ki? Iya, dia bersemedi di tempat Kakang Dirja. Aku benar-benar kagum melihat Linggajaran. Padahal baru tadi siang dia mengalami pengobatan. Tapi keadaannya nampak mulai membaik. Iya. Apakah semua itu akibat dari hawa murni yang disalurkan Ki Dirja dan Ki Sembung? Iya, begitulah nampaknya. Tapi Kakang Dirja lah yang nampak lebih berperan dalam pengobatan Linggajaran. Ketika tadi dia menyalurkan hawa murni ke tubuh Linggajaran, secara tidak langsung dia telah mengurut urat-urat yang terpenting dari bagian tubuh Linggajaran. Dan ditambah lagi dengan ramuan yang diberikannya. Ya, mungkin dari situlah Linggajaran nampak sangat cepat sekali mengalami proses penyembuhan. Iya, bukan main. Kalau begitu Ki Dirja memang benar-benar telah paham mengenai cara pengobatan seperti penyakit Linggajaran. Ya, begitulah. Kakang Dirja memang orang yang rendah hati dengan segala kepandaiannya itu. Ketika mau mulai pengobatan saja, seolah-olah dia tak sanggup melakukan hal itu. Dan dia nampak biasa-biasa saja. Iya, Ki. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang pandai. Aku tidak terbiasa tidur di saat malam begitu larut. Dan kau sendiri bagaimana? Apakah sudah mengantuk? Kalau kau memang mengantuk, ya tinggalkan saja aku sendiri. Tidak apa-apa. Saya pun belum mengantuk, Ki. Tapi maaf, kalau saya tak dapat menemani Aki. Karena saya mau bersemedi sebentar. Kepala saya terasa agak pusing. Iya, tidak apa-apa. Tinggalkan saja. Iya, Ki. Untung saja hujan ini begitu besar. Jadi aku tidak sulit untuk meneruskan perjalanan ini. Kalau tidak salah, aku sedang menuju ke desa Jatiwangi, bekas tempat tinggalku. Ya, tidak apalah. Sambil aku istirahat menunggu hujan berhenti. Harun Perwani terus memacu kudanya. Namun ketika ia mulai memasuki desa Jatiwangi, yaitu desa di mana ia pernah tinggal, langkah kudanya jadi semakin lambat. Dengan perasaan berat, Harun Perwani terus melangkahkan kudanya hingga berhenti di sebuah rumah besar yang nampak sudah roboh. Di rumah itulah ia pernah tinggal bersama kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Setelah ia berhenti di halaman rumah itu, tanpa terasa air matanya menetes membasahi pipinya. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak bisa ia lupakan dari rumah itu. Menyedihkan sekali keadaan bekas rumahku ini. Kalau saja Pranasuta tidak berbuat durhaka kepada orang tuaku, mungkin malapetaka ini tidak akan pernah terjadi. Ayah, kejadian ini seolah-olah baru saja terjadi. Harun, sudahlah. Tak ada yang kusedihkan. Semua itu telah berlalu. Bulan, bagaimana mungkin kau sudah berada di sini? Sudahlah, kita istirahat dulu di sana. Nanti akan kujelaskan. Aku benar-benar kaget dan tidak menyangka kalau kau bisa berada di sini secepat itu. Kenapa harus kaget? Aku tahu mempunyai kuda ajaib yang berlarinya sangat cepat. Ya, ketika tadi siang aku sampai di pondok Paman Dirja, aku merasa terkejut mendengar penuturan Paman Dirja bahwa kau telah pergi. Dan kepergianmu itu tanpa sepengetahuan Paman Dirja. Nah, mendengar hal itu, aku langsung saja mencarimu. Sebenarnya aku berada di bekas rumah orang tuamu ini hanya kebetulan saja sedang istirahat. Di samping itu, aku mempunyai firasat lain bahwa kau akan datang ke sini. Harun? Ya,
mau kemana sebenarnya kau meninggalkan pondok Paman Dirja? Bukankah kau bilang akan menungguku? Sebenarnya, aku memang ingin menunggumu sampai datang tadi pagi itu. Tapi setelah itu, aku berpikir, ternyata semua itu sangat tidak baik. Aku hanya enak-enakan menunggu kedatanganmu, sementara kau sedang susah payah mencari kakangku. Aku malu, Wulan. Maka aku pergi dan berniat membantumu. Tapi kakangmu sekarang sudah berada di pondok itu. Ki Sembunglah yang telah berhasil membawa kakangmu. Kebetulan saat itu ketika aku berniat mencari kakangmu, aku bertemu Ki Sembung dan suamiku yang telah berhasil membawa Linggajaran. Jadi langsung saja aku kembali bersamanya. Aku sudah tahu bahwa kau telah berhasil membawa kakangku. Aku melihat ketika melintasi hutan kecil yang ada jalan setapak itu. Kalau kau tahu bahwa kami bertiga telah berhasil membawa kakangmu, kenapa kau tidak menemuiku dan ikut kembali? Sudah aku katakan bahwa aku sudah terlanjur malu, Wulan. Maka aku tidak mau kembali ke pondok itu. Sudahlah, aku rasa tidak perlu kita persoalkan masalah itu. Aku percaya bahwa Paman Dirja mampu mengobati kakangku. Sekarang yang terpenting bagiku, bagaimana cara aku dapat menemui tempat persembunyian Pranasuta dan membalas dendamku itu. Harum, sadarlah bahwa keadaanmu sedang kurang sehat. Luka di betismu itu belum sembuh sama sekali. Aku mengerti, Wulan. Tapi aku yakin bahwa aku mampu membunuh Pranasuta, sekalipun keadaanku sedang terluka. Sudahlah, Wulan. Sekali lagi, aku harap kau jangan mencegahku. Aku dendam terhadapnya, Wulan. Dan api dendamku tidak akan pernah padam kalau Pranasuta belum mampus. Sebenarnya kalau kau memang ingin menuntut balas atas kematian orang tuamu, aku bisa membantumu. Asal saja kau mau bersabar dan tidak ceroboh seperti ini. Kalau kau bertindak ceroboh, bukan mustahil justru akan merugikan kau sendiri. Terima kasih atas niatmu ingin membantu meruntuhkan Pranasuta. Tapi maaf, kalau aku tidak setuju kau turut campur dengan masalah dendamku ini. Aku tidak ingin orang lain juga ikut campur dan terlibat dengan masalahku itu, Wulan. Harum, kau jangan mementingkan dirimu sendiri. Apa kau pikir masalah Pranasuta bukan masalahku? Kau salah. Masalah tindakan Pranasuta yang telah membuat resah dan membuat onar rakyat Mataram ini, sudah pasti itu pun sudah menjadi masalahku. Karena ini menyangkut ketentraman kerajaan Mataram. Kau harus tahu, Harum, aku seorang Mahawirah. Dan aku mempunyai tanggung jawab besar atas ketentraman warga desa yang berada di bawah wewenang kerajaan Mataram. Baiklah, Wulan. Itu terserah kau. Tapi aku tidak mau kau bertindak bersamaku. Kita mempunyai jalan masing-masing. Aku berbuat atau bertindak, ya, atas dasar urusanku. Dan mengenai kau, silakan. Bertindak menurut tugas yang kau emban. Dasar keras kepala. Kenapa Harum Perwani jadi susah sekali dibuat mengerti? Tidak seperti waktu itu. Memang susah kalau dendam sudah membakar hati. Apapun yang dilakukannya, ia tak peduli lagi dengan orang lain yang mencegahnya. Baiklah Harum, kalau memang itu sudah menjadi keinginanmu. Mungkin aku tidak dapat mencegahmu. Asal kau tahu saja, kau akan kesulitan mencari tempat persembunyian Pranasuta kalau tanpa bantuanku. Karena aku telah mengetahui tempat persembunyiannya. Benarkah dia telah mengetahui tempat persembunyian Pranasuta? Tapi, sudahlah. Tidak apa-apa. Aku sudah terlanjur berkata demikian. Ya, tidak apa-apa. Wulan, kalau memang aku harus mencari sendiri tempat persembunyiannya, maka aku tidak akan peduli dengan waktu yang panjang untuk dapat menemui persembunyian Pranasuta. Yang penting, aku percaya, suatu saat aku pasti dapat menemukan dia. Nah, Wulan, aku pergi dulu. Hujan pun sudah reda. Harum, tunggu! Harum! Tanpa mendengar teriakan Anting Wulan, Harum Perwani terus memacu kudanya menembus kegelapan malam. Sementara Anting Wulan yang berusaha mengejar Harum Perwani, akhirnya menghentikan larinya. Dan ia pun hanya bisa memandang kepergian Harum Perwani dengan perasaan cemas.
Sungguh keras kepala sekali kau, Harun. Kenapa tidak berpikir bagaimana dengan keselamatanmu sendiri? Padahal kau sedang terluka. Nah, lebih baik aku kembali ke rumah itu untuk mengambil si Tunggul dan kemudian menyusulnya. Aku yakin Wulan pasti mengejarku. Sebaiknya aku bergerak ke arah utara saja. Harun Perwani terus memacu kudanya ke arah utara. Dia tidak peduli kemana dia harus pergi. Yang ada dalam hatinya yaitu hanya balas dendam. Setelah sekian lama berkuda, dia tidak menyadari kalau langkahnya telah memasuki sebuah tempat yang sesungguhnya tempat itu adalah tempat persembunyian Pranasuta. Namun setelah ia melihat seseorang yang tiba-tiba menghadangnya, barulah ia mengerti. Tunggu! Hentikan langkah kudamu! Mau kemana kau? Argadalam. Rupanya aku telah menemukan tempat persembunyiannya. Suatu kebetulan yang tidak disangka-sangka. Barat! Mau kemana kau sebenarnya? Kenapa tiba-tiba berada di wilayahku? Wilayahmu? Wih, sejak kapan kau mempunyai wilayah? Argadalam, tataplah yang jelas. Siapa yang sedang kau hadapi ini? Apakah karena gelapnya malam hingga kau tidak mengenaliku lagi? Atau barangkali memang matamu yang buta? Harun Perwani. Dari mana dia tahu tempat persembunyianku? Kurang ajar. Rupanya kau wanita keparat. Untuk apa kau datang ke tempatku? Jangan berpura-pura kau bangsat. Tunjukkan di mana Pranasuta berada. Aku ingin menuntut balas atas kematian ayahku. Dan juga sekaligus ingin menuntut dikembalikannya kitab Halimun Kasa, milik perguruan ayahku. Sungguh besar juga nyalimu, Harun Perwani. Berani datang ke sarang macan. Sangat disayangkan sekali kau terlambat untuk berpikir menyelamatkan diri dari cengkeraman Pranasuta. Tapi kalau kau mau selamat dari ancaman bahayanya, aku bisa menolongmu. Ya, asal kau mau menyerahkan tubuhmu yang mulus dan indah itu. Asal kau tahu, sebenarnya aku menyenangimu sejak dari dulu. Tapi sayang, kau terlalu sombong dan takabur. Bangsat! Aku tidak butuh kata-kata kotormu. Ternyata kau sama saja dengan si keparat Pranasuta. Kalau begitu, rasakanlah ini. Kurang ajar! Kejar kemanapun kau pergi. Argadalam terus berlari menuju pondok Pranasuta. Harun Perwani yang tidak menyadari dirinya dalam bahaya, ia terus mengejar Argadalam sampai ke tempat itu. Hingga pada akhirnya, ia pun dikepung beberapa anak-anak buah Pranasuta. Betapa bodohnya kau, Harun Perwani. Diberi kelonggaran untuk bebas, malah memilih celaka. Nah, sekarang rasakan nasib buruk yang akan kau terima sebentar lagi. Biadab. Majulah kau Argadalam. Jangan bisanya hanya tertawa saja. Ya, seperti binatang. Dan kalian semua, untuk apa lagi berdiam diri seperti itu? Ayo, bukankah kalian telah mengepungku? Atau aku yang akan bertindak duluan? Tunggu, Nona Manis. Bukankah kau datang kemari ingin mencari Pranasuta? Kalau memang demikian, sebentar akan aku panggilkan. Barat, terlalu banyak bicara kau. Kalau memang benar dia berada di sini, panggillah dan hadapi aku sebagai seorang satria. Di mana datangnya suara separat itu? Untuk apa kau datang kemari, Harun? Mau balas dendam? Percuma. Kau tak akan mampu melawanku sekarang. Kedatanganmu kemari hanya menyerahkan nyawa saja. Lihat, apa yang kugenggam ini.
Pusaka kujang perak. Aneh, dari mana ia mendapatkan pusaka itu? Bukankah pusaka itu dipegang oleh Ki Sembung waktu itu? Tapi kenapa sekarang berada dalam genggaman sekeparat itu? Aneh. Tak perlu bingung, Harum. Kalau pusaka ini tiba-tiba berada dalam genggamanku. Si kakek tua Sembung itulah yang bodoh dan lengah, sehingga pusaka ini bisa jatuh ke tanganku. Parah kau! Jadi kalian telah merebutnya dari tangan Ki Sembung Sena. Kalau begitu, serahkan segera pusaka itu, atau aku akan bertindak secara kasar. Lakukanlah, kalau kau memang merasa sanggup melawanku. Baik, baiklah. Kalau memang itu maumu. Arga Dalam, layanilah wanita keparat itu. Kalau kau sampai kalah melawan Harum Perwani, lebih baik mampus saja. Apakah dia tidak tahu bahwa aku sedang terluka? Barat. Anak-anak, ayo serang terus dengan kencang. Kita desak, jangan beri kesempatan dia untuk bergerak dan menjatuhkan kita. Ayo! Harum Perwani kelihatan terdesak. Namun walaupun begitu, ia masih sempat menjatuhkan beberapa orang musuhnya. Hingga suatu ketika, Harum benar-benar terpojok dan ia diancam bahaya. Betisnya yang semula sudah tak berdarah, kini berdarah lagi karena ia terlalu banyak bergerak. Aku harus mundur. Aku berdarah lagi. Rasanya di sekali. Apakah aku akan mampu bertahan? Kau lari kemana kau anak manis? Rupanya kau terluka. Mendekatlah. Jangan diam saja seperti itu. Aku tahu kau sudah tidak dapat bergerak karena luka di betismu itu. Dan banyak mengeluarkan darah. Harum, terpaksa aku harus membunuhmu karena kau telah mengecewakan aku. Nah, rasakanlah ini. Aku harus mundur. Aku berdarah lagi dan terasa nyeri sekali. Apakah aku akan mampu bertahan? Mau lari kemana kau anak manis? Rupanya kau terluka. Mendekatlah. Jangan diam saja seperti itu. Aku tahu kau sudah tidak dapat bergerak karena luka di betismu itu. Dan banyak mengeluarkan darah. Harum, terpaksa aku harus membunuhmu karena kau telah mengecewakan aku. Nah, rasakanlah ini. Pedang Arga Dalam berkelebat kencang ke arah leher Harum Perwani yang nampak tak berdaya. Tapi belum sempat pedang itu menyentuh leher Harum Perwani, muncullah Anti Wulan sambil menendang dada Arga Dalam. Arga Dalam pun jatuh terpental beberapa tapak, dan dari kedua belah bibirnya mengalirlah darah segar. Kurang hajar kau betina. Kau telah berbuat curang. Tak ada yang curang dalam memberantas kejahatan Kisanak. Apapun perkataanmu itu, yang jelas aku ingin menyelamatkan temanku. Kurang ajar. Kurang ajar. Siapa wanita yang telah menyelamatkan Harum Perwani itu? Pranasuta. Ada apa ribut-ribut? Semadiku jadi terganggu. Oh, Paman. Biasa ada perusuh. Paman lihat wanita yang bersandar di pohon itu. Apakah Paman masih mengenalnya? Harum Perwani. Kenapa kau diam saja? Tidak turun tangan untuk membunuhnya? Cuma, Paman. Mereka bukan tandinganku. Melawan mereka sama saja membuat aku capek saja. Biarlah, anak-anak buahku toh masih sanggup melawan mereka. Goblok! Kau lihat itu sudah beberapa banyak anak buahmu roboh oleh wanita yang satu itu. Dan nampaknya Arga Dalam pun tak akan mampu melawan dia. Tenanglah, Paman.
Aku mau tahu sampai sejauh mana kemampuan anak-anak buahku itu. Ayo maju, serang terus, serang terus. Kesempatanku untuk meninggalkan wanita ini dan menghajar Harum Perwani. Kelihatannya Harum Perwani sudah tidak bertenaga. Rasakanlah kau wanita tidak tahu diri. Inilah balasanku atas luka di lenganku tadi. Apa yang mau dilakukan? Dia mau mencelakai Harum Perwani. Tunggu! Melihat Argadana melompat ke arah Harum Perwani dengan pedang yang dihunuskan, Anting Wulan pun segera menyusul melompat. Tapi malang rupanya terlambat. Pedang Argadana telah menancap di lambung Harum Perwani. Melihat hal itu, tanpa sadar Anting Wulan mencabut pedang ular emasnya. Pranatu, kau lihat itu. Kau lihat itu, Pranasuta. Goblok. Oh, anak-anak buah kita telah dibantai wanita itu. Dan Argadana pun mampus. Ayo, kita turunkan. Terlalu berbahaya kalau didiamkan manusia itu. Ayo. Sudah, Paman. Janganlah banyak bicara. Aku jadi muak dengan Paman yang selalu mau turut campur atas wewenangku sebagai ketua. Bukankah Paman di sini tidak mempunyai arti apa-apa selain penasihat saja? Jadi besar kepala kau rupanya, bocah ini. Dibantu bukannya bersyukur malah berani menentangku. Hah? Kalau memang Paman ingin membantuku, bantulah secara tenang dan tidak turut campur dalam mengatur. Kupikir selama kehadiran Paman di sini akan semakin baik dan terwujud impianku untuk mendirikan perguruan yang ditakuti. Tapi ternyata tidak. Malah kehadiran Paman di sini membuatku semakin terbatas untuk bergerak. Anak sialan. Apa sebenarnya maumu terhadap? Membunuhmu dengan pusaka ini. Kau memang anak durhaka. Bukan saja kau berbuat demikian pada ayah angkatmu, tapi terhadapku pun demikian. Bangsat. Rasakanlah kau, kakek tua keparat pelot jelek. Sekarang aku bebas, tak ada orang yang bisa mencegahku. Anting Wulan nampak masih menghadapi beberapa orang anak buah Pranasuta yang nampak tangguh-tangguh. Namun semua itu pun tak berlangsung lama, karena Anting Wulan melawan musuh-musuhnya dengan menggunakan pedang ular emas yang berbahaya itu. Habis sudah semua para penjahat tenik ini. Aku benar-benar tidak dapat mengendalikan keganasan pedangku ini. Sebagian dari mereka sudah ada yang kabur. Aku harus segera memasukkan pedang ini ke warangkanya. Untung aku masih sanggup memasukkan ke dalam warangka. Tenagaku seakan-akan tersedot oleh pedangku. Aku sampai lupa dengan Harum. Harum! Wulan, Harum, aku sudah tidak kuat lagi. Maafkan aku, Wulan. Aku telah mengecewakanmu. Wulan, maukah kau menolongku dan menyanggupi permintaan dari orang yang mau menemui ajal ini? Katakanlah, Harum. Barangkali aku akan dapat menolongmu. Kalau kau masih bisa bertahan, aku akan membawamu ke Paman Dirja. Jangan. Percuma. Aku sudah tidak kuat lagi. Yang aku butuhkan sekarang adalah bantuanmu. Permintaanku
Tolonglah, balaskan sakit hatiku ini, Wulan. Biar di akhirat nanti aku hidup dengan tenang. Dan aku percaya kau mau membalaskan dendamku pada Pranasuta. Dan satu lagi, sampaikan permintaan maafku pada kakangku Linggarjara. Wulan. Akhirnya, Harumi Perwani pun menghembuskan nafasnya di pangkuan Anting Wulan. Dan tanpa terasa, air mata Anting Wulan menetes melihat kepergian kawannya itu. Setelah beberapa saat lamanya Anting Wulan terpaku, ia pun segera ingat dengan Pranasuta. Dengan amarah yang dalam, Anting Wulan melompat mencari Pranasuta di pondok itu. Namun Pranasuta yang sudah dicari kesana kemari tak juga ia temui. Tempat di daerah itu kelihatan sudah sepi. Yang ada hanyalah mayat-mayat yang berkelimpangan. Anting Wulan pun kemudian melangkah lagi. Namun ketika ia mau mendekat mayat Harum Perwani, tiba-tiba benar-benar wanita yang hebat. Hanya dengan menggunakan pedang saja, kau bisa merobohkan hampir semua anak-anak buahku. Bagus. Bagus. Sekarang kita tinggal berdua, Nona. Kupikir kau melarikan diri, pengecut. Sekarang saatnya lah kau bertanggung jawab atas mayat-mayat yang menjadi korban nafsu serakahmu. Dan jangan harap kau bisa selamat dari tanganku. Oh, menakutkan sekali gertakanmu, Nona. Untung saja aku bukan termasuk orang-orang pengecut. Baiklah, kalau kau ingin menuntut kematian atas orang-orang yang kubunuh, ayolah, kita bertarung mati-matian dan sekaligus membuktikan pusaka siapa yang paling hebat di jagat ini. Pranasuta pun kemudian mulai mengeluarkan pusaka kujang perak itu dari balik bajunya. Dengan rasa sombong, diacungkan pusaka itu ke atas, sambil kedua bibirnya berkomat kamit merapalkan mantra. Melihat musuh di depannya telah mengeluarkan pusakanya, dengan terpaksa, Anting Wulan pun mencabut pedang ular emasnya. Terpaksa aku harus menggunakan pedang berbahaya ini lagi. Nah, aku memang harus membuktikan pusaka siapa yang paling hebat di antara keduanya ini. Dengan mulai pengaruh kekuatan kai pedang ular emasku. Setelah beberapa saat keduanya saling tatap dan saling hunus pusakanya masing-masing. Tidak beberapa lama kemudian, keduanya pun melompat, lalu terjadilah benturan di antara kedua pusaka itu. Ledakan keras pun terdengar sambil diiringi kilatan bunga api. Keduanya terpental, tapi Anting Wulan mendaratkan kakinya ke tanah dalam keadaan berdiri. Sementara Pranasuta nampak tersungkur di tanah dengan pusaka yang lenyap dari tangannya. Mantap. Wanita itu benar-benar luar biasa. Oh, pusaka kujang lenyap. Aneh sekali. Padahal ketika terjadi benturan dengan pedang itu, pusakaku masih kugenggam. Keparat. Oh, hancur sudah cita-citaku. Kemana lenyapnya pusakaku? Oh, pedang apa sebenarnya yang ia pergunakan? Apakah aku mampu melawan wanita itu tanpa pusaka kujang perak? Aku harus bangkit. Ia mulai bangkit. Tapi, pusaka yang ia genggam tadi tak berada di tangannya. Oh, apa yang terjadi terhadap pusaka itu? Kalau begitu, aku pun harus memasukkan pedangku ini. Hei Kisanak, terbukti bukan bahwa kau memang tak sanggup untuk melawanku dan menjatuhkanku. Sebaiknya sekarang menyerahlah kau, daripada aku bertindak lebih dan merugikan laki-lakimu. Tidak. Bagaimanapun hebatnya kau, aku tak akan pernah takut dan aku siap untuk mati jika memang harus mati di tanganmu daripada aku menyerah di tangan seorang wanita.
Punya rasa malu juga kau rupanya, Pranasuta. Kalau memang kau berani melawanku, ayolah kita mulai lagi. Tanpa pusaka di tangan kita. Berantakan ini pembokat. Keparat kau wanita pintar. Sekarang cobalah kau hadapi jurus perasuk sukmaku yang kupadukan dengan tongkat saktiku. Untunglah ada Kisakta. Berarti ini kesempatanku untuk melarikan diri. Sekarang juga aku harus pergi. Hop, hop, hop! Serangan-serangan tongkatnya cukup berbahaya. Begitu, aku akan menyiapkan ajian tidur untukku. Hop, hop, hop! Pertarungan berlangsung cukup seru dan nampak memakan waktu yang cukup panjang. Sampai tak terasa, cahaya fajar mulai muncul dari ufuk timur. Pertarungan masih berlangsung, namun suatu ketika menusuk dadaku. Kau memang hebat. Sungguh tak terasa sekali waktu berjalan. Syukurlah, aku dapat menyelesaikan masalah ini. Namun sayangnya, Pranasuta sempat melarikan diri. Ya, tapi suatu saat aku harus mendapatkannya. Seperti janjiku pada Harum Perwani. Setelah Anting Wulan berhasil membunuh musuhnya, ia pun segera mendekati mayat Harum Perwani yang kemudian membawanya pergi. Kita tinggalkan Anting Wulan yang akan membawa mayat Harum Perwani. Sekarang kita lihat keadaan di Pondok Kidirja Kumara. Di pagi yang cerah itu, nampak Linggajaran sedang melatih olah kanuragannya, di mana Ki Sembung dan Raden Saka pun ada di situ. Setelah beberapa lama Linggajaran latihan, akhirnya bagaimana Paman? Bukankah jurus itu sama dengan jurus yang kumainkan tadi? Iya, benar sama. Dan ternyata benar dugaan Saka Palwakuna bahwa ketiga jurus yang lain terdapat pada 7 jurus itu. Jadi lengkaplah bahwa jurus itu berjumlah 10. Dan aku baru paham maksud dari lukisan warangka kulit ini. Mungkin ketika ayahmu masih hidup, sengaja membuat lukisan itu agar jurus yang hebat itu tak lenyap begitu saja. Aku rasa kita cukupkan saja latihan ini. Dan aku anggap kau telah menguasai dengan sempurna, Lingga. Yang penting, bagaimana sekarang kita menyusul Harum Perwani ke tempat persembunyian Pranasuta. Harum Perwani pergi ke tempat persembunyian Pranasuta. Kenapa, Paman? Kenapa? Kenapa Paman tidak bicara tadi? Kalau begitu, sekarang juga kita harus menyusulnya. Jangan sampai kita terlambat, yang akhirnya membuat celaka adikku. Ayolah, Paman. Tunggu dulu. Kita tidak punya waktu lagi, Paman. Pranasuta cukup berbahaya bagi Harum Perwani. Aku rasa kita memang harus cepat-cepat ke sana, Ki. Kita sudah terlalu lama membuang waktu. Aku pun khawatir terjadi apa-apa pada mereka.
Akhirnya Ki Sembung pun mengalah. Dan tak lama kemudian ketiganya pun sudah jauh meninggalkan pondok Kidirja. Dengan tergesa-gesa, ketiganya terus memacu kudanya. Namun ketika ketiganya melewati sebuah tikungan, tiba-tiba berpapasanlah dengan Pranasuta. Berhentilah di sana. Jangan menghalangi langkahku. Tunggu. Kalau tidak salah, kaulah si keparat Pranasuta itu. Aku harus menyingkir dari tempat ini daripada aku mampus di tangan mereka. Sial. Hei, jangan kabur kau anak durhaka. Yes! Sungguh pertemuan yang tidak disangka-sangka. Pranasuta yang bermaksud lari dari ancaman Anting Wulan. Tetapi ketika ia berhasil kabur, malah bertemu dengan Linggajaran. Pranasuta akhirnya tak dapat berlari jauh karena luka di dadanya kembali terasa. Dan akhirnya ia pun hanya bisa diam menanti Linggajaran. Sementara itu Raden Saka dan Ki Sembung yang melihat peristiwa itu, ia pun langsung mengejarnya. Lebih baik kita berpencar. Hutan ini cukup luas. Siapa tahu ia berlari ke arah lain. Baik, Saka. Keduanya pun berpencar, masing-masing menuju arah lain. Benar saja rupanya, nasib baik yang bertemu Pranasuta adalah Ki Sembung. Sementara Linggajaran dan Raden Saka tidak ada yang ke arah situ. Jadi kaulah Pranasuta, anak angkat dari Prabasaketi. Sungguh durhaka sekali kau anak muda. Dan kau tidak perlu bingung kenapa aku kenal dengan kau. Akulah Ki Sembung, kakak seperguruannya ayah angkatmu. Ki Sembung? Ayah angkatku pernah berkata, kalau aku mau tahu perihal ayahku yang sebenarnya, Ki Sembunglah yang tahu. Tapi bukankah Ki Respati bilang bahwa ayahku mati terbunuh? Aku jadi bingung. Atau barangkali Ki Respati hanyalah menghasutku. Sebaiknya aku perlihatkan saja kalung ini padanya. Iya, sekaligus akan kujadikan kesempatan untuk membunuhnya. Kebetulan aku masih mempunyai sebilah pisau. Maaf Ki Sembung. Sebelum kau membunuhku, aku mau bertanya sesuatu. Apakah kau mengenali kalung yang kupakai ini? Kalung itu adalah milik Ni Ismawati, istriku. Ia mengatakan kalung milik ibuku ini adalah milik istrinya. Inilah kesempatanku di saat dia lengah. Kau bunuh aku. Rasakanlah itu olehmu. Mudah saja menipu orang tua dungu seperti kau. Kau anak durhaka, Pranasuta. Ismawati benar istriku yang pernah kutinggalkan. Dan aku yakin bahwa kau adalah anakku. Jangan semudah itu kau mengaku sebagai ayahku. Asal kau tahu, ayahku telah tewas dibunuh Prabasaketi. Siapa yang bicara seperti itu padamu? Paman Respatilah yang bicara padaku. Barat. Jadi si Respatilah yang bicara seperti itu. Kenapa dia menutup-nutupi kenyataan yang sebenarnya? Dia pun termasuk pengkhianat teman Ger. Kau telah membunuh ayah kandungmu sendiri. Benarkah? Aku telah membunuh ayah kandungku sendiri. Tidak!
Oh, bukan ayahku. Walaupun Pranasuta tidak mau mengakui Ki Sembung sebagai ayah kandungnya, namun ia pun mencoba untuk mendekatinya dan memandangnya. Tapi ketika Pranasuta tengah memandangi Ki Sembung, sungguh di luar dugaannya, tiba-tiba Linggajaran datang menendang punggungnya. Kau berhasil membalas sakit hatimu, Lingga. Iya, terpaksa aku lakukan hal itu. Karena kau pun telah membunuh ayah kandungku dan membuatku menderita. Iya, aku mengakui kesalahanku. Dan aku terima hukum karma ini. Dan satu yang ingin aku ketahui sebelum aku mati. Apakah benar kalung ini milik Ki Sembung? Iya. Aku baru ingat. Kalung itu adalah milik Ki Sembung. Kalau begitu, dialah ayah kandungmu, Pranasuta. Jadi benar dia ayah kandungku. Iya. Tak dapat dihindarkan lagi, maut telah menjemput Pranasuta, dan suasana pun jadi diliputi oleh kesedihan. Sebuah pertemuan yang sangat unik dan tidak disangka-sangka telah terjadi di tempat itu. Linggajaran pun tak dapat menyembunyikan kesedihannya melihat Pranasuta. Sekalipun ia tahu bahwa Pranasuta adalah penyebab dari semua masalah itu. Perlahan-lahan ia dekati dan kemudian ia dekap mayatnya itu. Pranasuta! Pranasuta. Linggajaran terisak dalam tangis. Dipeluknya erat-erat mayat Pranasuta. Setelah beberapa lama ia merenungi nasibnya yang terjadi, ia pun kemudian bangkit, bermaksud akan pergi. Namun ketika ia akan beranjak melangkah, tiba-tiba sayup-sayup terdengar langkah kaki kuda menuju ke tempat itu. Itu dia Kakang Saka dan Linggajaran. Asing Bulan. Aku melihat kudamu ada di sana. Lalu aku langsung saja kemari. Santing, mayat siapa yang kau bawa itu? Harum Perwani, Kakang. Harum Perwani? Iya. Apa? Harum Perwani? Tidak. Harum. Harum. Belum sempat aku bertatap dan bicara dengan kau sudah pergi, Harum. Sang Hyang Agung, kenapa semua ini jadi cepat berakhir? Kenapa kau berikan cobaan maha berat ini padaku? Aku tidak kuasa menanggung ini semua. Lingga, sudahlah. Tidak baik kau menangisi orang yang sudah tiada. Semua itu hanya akan memberatkan kepergiannya. Arwahnya nanti bisa tidak tenang di alam baka. Sudahlah, kau harus bisa menerima kenyataan ini. Toh semuanya yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa. Ayo, lebih baik sekarang kita kembali ke Pondok Kidirja. Mungkin beliau telah menunggu kita di sana. Ayo. Akhirnya, setelah diberi pengertian, Linggajaran pun menuruti kata-kata Raden Saka. Lalu ketiganya pun berangkat kembali menuju Pondok Kidirja, sambil membawa ketiga mayat itu. Setelah sampai di Pondok Kidirja, ketiganya pun segera membawa mayat itu. Selang beberapa waktu mayat itu pun kemudian diperabukan dekat sebuah pantai.
Semoga Sang Hyang Agung menerima arwah-arwah ketiga penghuni bumi ini dan menempatkannya di tempat yang baik. Nah, Lingga, aku harap kau dapat menerima ini semua dengan hati yang tulus dan ikhlas. Toh semuanya tidak akan kembali pada Yang Maha Tunggal. Kehidupan di dunia ini sifatnya hanya sementara, hanya perantara saja untuk menuju alam yang lebih kekal, yaitu alam akhirat. Sekarang semua telah berakhir dan kau harus bisa menempatkan dirimu sebagai anak yang diharapkan almarhum orang tuamu. Iya, Paman. Saya rela dan tulus melepas kepergian adik saya dan saudara-saudara saya. Saya mulai paham dengan kehidupan ini. Sesungguhnya, kehidupan di dunia ini tidak kekal. Aku rasa sekarang sudah selesai. Sebaiknya kita kembali saja. Iya, Paman. Mari, Saka, Wulan. Setelah perabuan mayat harum terwangi, Pranasuta dan Ki Sembung selesai, mereka pun kembali. Sambil sebelum itu Linggajaran mengambil segenggam abu dari mayat-mayat orang yang dicintainya. Malam telah datang kembali, yang kemudian perlahan-lahan berlalu, dan sang fajar terbit dari ufuk timur. Dan ketika suasana menjelang siang, Anting Wulan dan Raden Saka pun akan segera pergi untuk kembali ke Mataram. Paman, terima kasih atas kebaikan Paman selama kami berdua ada di sini. Sama-sama, Saka. Kau dan Anting Wulan pun telah banyak membantu kami. Semua jasa-jasa kalian berdua tidak bisa kami ukur dengan apapun. Kami telah banyak berhutang budi pada kalian berdua. Benar, Saka. Tanpa kehadiran kalian berdua di tempat ini, mungkin semuanya itu belum tentu akan selesai. Lingga, jangan berkata demikian. Semua ini toh yang mengatur adalah Yang Maha Kuasa. Kalau kami berdua ada di sini, semua ini adalah petunjuk Yang Maha Tunggal. Aku merasa kalian pun telah memahaminya. Kalau begitu, kami berdua akan segera berangkat. Sekarang juga. Mari, Ki. Mari, Lingga. Mari. Permisi, Paman. Saya pamit. Dan kau, Lingga? Iya. Doaku bersama kalian, mudah-mudahan perjalanan hidup kalian berdua selalu dapat perlindungan Yang Maha Tunggal. Setelah berpamitan pada Ki Dirja dan Linggajaran, keduanya pun memacu kudanya untuk segera berangkat kembali ke Istana Mataram. Siang itu, suasana nampak cerah, dan keduanya memacu kudanya dengan cepat, sambil di benaknya masing-masing membawa kenangan yang mungkin tidak bisa terlupakan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-23 dengan judul Petaka Asmara Dewa. Sampai jumpa.